to share that. Halo guys, selamat datang di Bincang Farmasi bersama saya Selila Rafida. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Ardi Mansyah selaku Sekretaris Umum dari Pengurus Forum Mahasiswa Ilmiah pada tahun angkatan periode ini, yaitu pada tahun 2021, dan juga saya berasal dari mahasiswa program studi akuntansi. Boleh dong Bang ceritakan kepada kita gimana sih awalnya Abang itu berpartisipasi dalam mengikuti lomba sehingga lomba tersebut bisa dijadikan hobi oleh Abang tersendiri. Oke ya, untuk pertanyaan pertama di sini sebenarnya untuk lomba-lomba yang sering saya ikuti sehingga partisipasi saya banyak di dalam suatu perlombaan itu sebenarnya awal mula saya dari pada saat SMA atau sekolah menengah atas. Nah, di situ saya melihat nih, kok banyak sekali sih teman saya yang bisa ikut-ikut lomba yang sebegitu banyaknya gitu ya, sehingga saya melihatnya iri sebenarnya ya. Tapi iri bukan iri tanda tak mampu di sini, tapi itu lebih ke iri dengan prestasi orang dan melihat oh ternyata kita harus bisa loh, mereka juga bisa, kenapa kita nggak bisa. Nah, sehingga saya dengan iri melihat prestasi dari teman-teman saya pada waktu SMA, saya termotivasi untuk ikut ke dalam suatu ajang-ajang perlombaan, apalagi itu yang ada di luar dan juga di dalam suatu internal sekolah. Dan juga kalau sedikit cerita, dulu saya itu merupakan anggota OSIS. Nah, dimana kalau saya anggota OSIS itu mengadakan perlombaan dan saya itu nggak boleh ikut di perlombaan yang ada. Nah, jadi dengan adanya itu ya saya iri dong lihat teman-teman saya boleh ikut lomba-lomba yang ada di dalam sekolah, tapi saya nggak boleh. Sehingga saya harus mengikuti nih lomba-lomba yang ada di luar seperti yang ada di Universitas Tanjung Pura, dari universitas nasional yang lainnya, dan juga instansi-instansi tertentu seperti Kemdikbud dan lain sebagainya. Dan juga setelah itu saya mengikutinya sehingga lebih sebagai dijadikan hobi itu, saya itu harus mencoba-coba terlebih dahulu. Pertama kali saya mencoba itu adalah lomba-lomba yang ada olimpiadenya. Lalu setelah olimpiade saya mengikuti lomba seperti lomba debat, public speaking, dan juga kepenulisan. Nah, untuk di lomba-lomba yang pertama itu ada lomba-lomba seperti olimpiade. Saya ingat dulu pertama kali saya mengikuti olimpiade itu olimpiade kimia, dikarenakan dulu saya SMA itu basicnya saya adalah IPA. Nah, saya di situ mengikuti olimpiade kimia dan tidak disangka-sangka ternyata saya di awal first impression itu saya mendapatkan juara 1. Nah, hal itulah yang menjadi saya termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba yang lainnya selain ikut olimpiade. Setelah itu barulah saya ke lomba debat ataupun lomba public speaking lainnya. Setelah itu barulah saya ke lomba-lomba yang terjun dari kepenulisan seperti lomba esai, LKTI, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Abang udah cerita tuh tentang berbagai lomba yang telah Abang ikuti sejauh ini. Menurut Abang, lomba apa sih yang paling berkesan bagi Abang? Sebenarnya banyak ya, banyak macam sebenarnya lomba-lomba yang pernah saya ikuti. Seperti lomba-lomba yang ada di olimpiade, seperti olimpiade mata pelajaran itu kan banyak kan. Ada lomba biologi, kimia, dan fisika. Nah, untuk lomba kimia itu saya sering ya sebenarnya, ada beberapa kali saya disuruh dulu SMA itu mengikuti lomba-lomba yang berbau mata pelajaran, itu olimpiade kimia. Nah, saya sebenarnya itu saya nggak suka sebenarnya pelajaran kimia, tapi nggak tahu kenapa guru saya itu merekomendasikan saya untuk mengikuti olimpiade kimia. Nah, jadi hal itu terpaksa membuat saya itu harus belajar lagi, harus mengulang kembali materi pelajaran dari kelas 10, dari kelas 11, dan juga mempelajari pelajaran dari kelas 12. Padahal saya di posisi itu adalah posisi dari kelas 11. Oleh karena itu, karena saya merasa tertekan ya, karena saya nggak mampu merasa belajar di pelajaran kimia, akhirnya saya terjun ke lomba yang lain, seperti lomba yang ada di public speaking, lomba pidato, dan juga lomba debat. Nah, untuk di lomba debat itu saya lebih sering mengikuti di lomba debat SMA dulu, seperti adanya Himbasi, Pekan Raya Pendidikan, dan juga sebagainya. Di situ saya merasa oh ternyata harus perlu belajar dengan giat loh. Kalau kita belajar kepenulisan itu harus memiliki sistem pembelajaran yang kuat seperti membaca, kita harus mereview kembali, kita harus lebih sering membaca berita dan juga membaca studi kasus yang ada. Nah, oleh karena itu kalau kita mengikuti lomba public speaking itu ternyata lebih ke harus banyak membaca.
Akhirnya saya bisa juga terjun ke lomba debat. Setelah itu barulah saya lomba kepenulisan. Nah, di lomba kepenulisan itu saya banyak nih sebenarnya dapat informasi-informasi lomba yang saya dapatkan di internet, yang saya dapatkan di media sosial, dan juga di website-website lainnya. Di situ saya melihat apa sih sebenarnya lomba esai itu, apa sih sebenarnya lomba karya tulis ilmiah itu. Nah, jadi saya pertama kali untuk mengikuti lomba kepenulisan itu saya mengajak teman saya karena itu lombanya bersifat tim. Nah, di situ saya melihat esai itu seperti apa sih sebenarnya. Yang saya pikirkan dulu saya SMP itu, esai itu ada esai terbuka dan esai tertutup. Saya kira itu membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan di situ misalnya, apakah yang dimaksud dengan ini? Bagaimanakah yang dimaksud dengan ini? Nah, saya kira esai itu seperti itu. Ternyata beda. Di kompetisi itu esai itu berbeda. Tidak hanya bukan membuat pertanyaan, tetapi kita menjabarkan suatu gagasan. Itulah yang disebut dengan lomba esai. Sehingga kalau dilihat itu paling berkesan di saya itu sebenarnya adalah lomba kepenulisan seperti esai dan juga lomba karya tulis ilmiah. Akan tetapi kalau yang mau lebih mudahnya itu sebenarnya di lomba esai, bukan di lomba karya tulis ilmiah. Karena kalau di lomba esai itu paling hanya beberapa lembar, misalnya hanya 7 lembar, hanya 5 lembar, dan kita hanya membuat konklusi saja, membuat pembahasan dan juga pendahuluan. Kalau di lomba karya tulis ilmiah, kita itu tidak bisa mengerjakannya sendiri. Sebenarnya bisa kalau kita mengerjakan sendiri. Akan tetapi kalau kita lebih nyaman atau kita lebih cepat untuk mengerjakannya, kita harus mengerjakannya secara tim atau kita harus mencari suatu kolega. Nah, kalau di situ saya melihat nih, kalau lomba karya tulis ilmiah itu ternyata seru juga ternyata. Apalagi itu dapat meningkatkan skill kita ke dalam kepenulisan skripsi. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman di sini kalau mengikuti lomba-lomba yang berbau kepenulisan itu sebenarnya itu dapat membiasakan kawan-kawan itu untuk menulis skripsi, disertasi, artikel ilmiah dan juga lain sebagainya. Itu sebenarnya dapat membantu kawan-kawan di sini ya kalau kalian mengikuti suatu kepenulisan dan juga dapat menambah jam terbang kalian. Nah, tadi kan abang ada bilang tuh abang udah mengikuti lomba esai. Nah, biasanya di lomba esai itu kan diberi beberapa pertanyaan dari dewan juri nih bang. Nah, gimana sih bang tips abang untuk menjawab pertanyaan itu tanpa ada rasa gugup dengan lancar? Oke, baik. Di sini untuk pertanyaan ini, hal yang pertama sekali saya lakukan itu adalah membaca doa terlebih dahulu. Karena kita setidaknya kalau memiliki rasa gugup ataupun rasa panik, kita pasti harus berdoa. Karena berdoalah jalan keluarnya. Setelah kita melakukan berdoa, jangan merasa takut dengan siapa yang akan bertanya. Anggap saja kalau yang bertanya kepada kita itu adalah teman kita. Anggap saja orang yang bertanya kepada kita itu adalah orang yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kita, sehingga dia ingin lebih tahu lebih dalam mengenai esai kita ataupun karangan kita. Janganlah kawan-kawan menganggap kalau itu adalah singa yang akan menerkam kalian. Jadi di sini anggaplah dia itu seperti manusia biasa, kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi. Jadi anggaplah dia itu sebagai manusia biasa dan juga anggaplah sebagai teman kita. Jika kita melawan rasa takut tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi kita menjawab pertanyaan ke juri. Tips menjawab supaya kita lancar itu adalah seringlah kita membaca, seperti ada motivasi yang mengatakan bahwa dengan membaca kutemukan dunia. Nah, di situ telah mengatakan bahwa kalau kita sering membaca, maka kita akan sering menemukan dunia ataupun kita akan lebih sering mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau kita sering membaca, itu akan memperluas ilmu cakrawala kita dapat merangkai kata-kata, kita dapat berbicara lancar. Itulah yang didapatkan dari benefit kalau kita sering membaca. Setelah itu, jika kita contohnya seperti lomba presentasi karya ilmiah, kita lomba presentasi esai, maka kita harus memahami lagi karya kita. Padahal kalau kita melihat nih, sebenarnya kita membuat karya, tapi kalau kita nggak baca lagi, kita nggak review lagi, itu tidak akan berdampak signifikan karena kita bisa lupa dengan tulisan kita sendiri. Jadi diusahakanlah buat teman-teman untuk jika mengikuti lomba yang dilakukan itu adalah presentasi, maka jangan lupa membaca kembali karya-karya ilmiahnya. Misalnya kalau kalian teman-teman di sini adalah ikut esai, baca lagi paper esainya, baca lagi karya tulis ilmiahnya, seperti itu.
Nah, tadi Abang ada nyinggung nih soal karya tulis ilmiah. Nah, gimana sih Bang tips dari Abang lah khususnya ya untuk menentukan ide untuk mengikuti berbagai lomba khususnya tadi karya tulis ilmiah atau esai? Sebenarnya banyak ya ide sebenarnya yang dari kita dalam kehidupan sehari-hari ini pasti kita harus menemukan ide. Seperti contoh kita memulai dari hal yang kecil. Misalnya kalau kita di rumah itu kita melihat kok sebenarnya listrik kita nih harus membayar sih. Kenapa kita nggak membuat pembangkit listrik sendiri di rumah aja? Kenapa kita harus berpacu kepada perusahaan listrik negara? Nah itu sebenarnya udah mendapatkan ide dari hal kecil. Apalagi kita dari baru bangun tidur, kita melihat halaman rumah, kita melihat seisi rumah, itu sebenarnya banyak ide yang harus kita dapatkan di dalam suatu hal kecil tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita harus memperlihatkan dari hal umum. Dari hal umum ini bagaimana caranya? Misalnya, itu lebih ke mencari permasalahan di dalam berita. Kan ada nih baru-baru ini, sebenarnya nggak baru-baru ini sih, lebih ke setahun yang lalu ya, bahwa program pemerintah itu adalah membuat program kartu prakerja. Di sini kita melihat nih efektivitas dan efisiennya dari kartu prakerja itu seperti apa, yaitu adalah mendapatkan pesangon. Itu saya sebagaikan contoh ya kalau untuk di kartu prakerja. Nah, di sini dapat dilihat kalau kartu prakerja itu ternyata fiturnya hanya mendapatkan kartu dan mendapatkan pesangon, dan juga dia itu mendapatkan pelatihan berupa video. Nah, pelatihan dari video ini ternyata itu berbayar, apalagi berbayar itu sampai 500.000, sampai 600.000, apalagi sampai 1 juta mungkin ya. Itu pelatihan video berbayar. Padahal kalau kita memperlihatkan permasalahan yang ada, kenapa uang pesangon itu harus dibuat dalam pembuatan video yang berbayar? Padahal kalau kita mengikuti pelatihan banyak sebenarnya platform-platform yang ada seperti video-video yang ada di platform YouTube misalnya ya. Nah, di situ dapat memperlihatkan kita ternyata permasalahan di sini banyak loh yang ada di berita. Akhirnya saya pernah membuat ide yaitu tentang pesan kerja. Jadi itu pelatihannya itu tidak memiliki secara video dan berbayar. Akan tetapi di sini peserta ini akan mendapatkan pelatihan, tetapi dia itu pelatihannya tidak berbayar, dan juga pelatihannya adalah sistem mentor. Akan tetapi dia juga mendapatkan uang pesangon dari pesan kerja tersebut. Dikarenakan itulah saya memberikan rekomendasi daripada kartu prakerja mending pesan kerja. Itu sebagai contoh aja ya kalau untuk teman-teman semua. Ini hanya suatu ide dan konsep gagasan, tidak harus kalian baper atau gimana ya tentang hal ini yang saya katakan, tetapi itu hanya rekomendasi gagasan dari karya tulis ilmiah yang pernah saya buat. Lalu kalau di dalam kehidupan sehari-hari, nah sebenarnya banyak ya, misalnya kalau di dalam kehidupan potensi perkebunan yang ada di Indonesia misalnya, kalau teman-teman di sini pasti melihat nih perkebunan yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak, apalagi mayoritas yang ada di Indonesia ini adalah pekerjaannya itu adalah sebagai petani. Contoh di sini adalah perkebunan yang ada di Kalimantan Barat adalah dominan itu perkebunan nanas. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita mengefektivitaskan nanas itu sebenarnya? Padahal kalau kita lihat buah nanas itu ternyata murah. Apalagi pada saat saya survei kemarin, buah nanas itu hanya dihargai dari cukong-cukong itu hanya 1.500 per satu bijinya saja. Kenapa kita miris sebenarnya melihat hal itu? Dikarenakan orang-orang yang ada di perkampungan itu sangat sulit mencari pendapatan yang hanya dibayar satu buah nanas saja itu hanya Rp1.500. Padahal jika kita memberikan informasi ataupun suatu gagasan ke desa tersebut, harga nanas itu bisa menjadi mahal. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan edukasi ke mereka. Misalnya, kalau kita memberikan edukasi kewirausahaan seperti kita membuat suatu value added atau pertambahan nilai dari buah nanas tersebut. Misalnya, nanas itu dapat diolah sebenarnya bisa menjadi keripik, nanas itu bisa diolah menjadi yogurt, dan juga nanas itu bisa dibuat dalam minuman sari nanas. Jika hal itu dijual atau barang-barang dari nanas tersebut dijual, itu akan lebih dari 1.500 dan efektivitasnya akan lebih tinggi. Efektivitasnya akan lebih terlihat jika kita melihat ke perkampungan tersebut. Maka
dapat membantu petani nanas yang ada di kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi nanas tersebut. Lalu kalau kita melihat dari masalah umum, mungkin saya akan lanjutkan ke dalam hal yang ada di pendidikan. Kalau yang ada di dalam pendidikan, itu biasanya kita melihat nih, apalagi di COVID-19. Di masa COVID-19 ini kita nggak bisa nih sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita belajarnya tidak efektif sebenarnya kalau untuk anak SD, seusia SD, seusia SMP, untuk belajar hanya di rumah saja, yang melihat guru saja, melihat guru menjelaskan saja. Jadi kalau kita sebenarnya, kalau melihat kejenuhan para siswa yang ada di rumah itu, kita sebenarnya bisa sebenarnya kalau kita membuat suatu konsep atau ide gagasan itu seperti membuat aplikasi, misalnya aplikasi yang menyenangkan bagi khusus anak SD dan juga SMP, sehingga meningkatkan motivasi belajar mereka. Itulah yang pernah saya buat dulu pada saat lomba esai di Pekan Raya Ilmiah. Saya memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya masalah yang ada di pendidikan sekarang ini, apalagi di SD dan juga SMP. Itu saya melihat ternyata banyak sekali ya SD dan SMP itu merasa jenuh dan bosan, hanya sekolahnya hanya online yang berbasis classroom saja, lalu guru memberikan soal PR dan juga hanya dikumpulkan di Google Classroom, dan mereka itu mendapatkan ilmunya hanya sedikit. Mereka mendapatkan jawabannya itu hanya dari Google, hanya dari Brandly. Itulah permasalahan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Oleh karena itulah kemarin saya membuat aplikasi EduSpace. Di situ aplikasi EduSpace ini adalah memberikan efektivitas kepada anak SMP ataupun SD itu untuk belajar bagaimana sih sebenarnya belajar secara efektif dan efisien, sehingga dengan aplikasi itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang ada. Selain aktif dalam mengikuti lomba, Bang Ardi juga tadi menyebutkan kalau Abang ada ikut di berbagai organisasi. Nah, bagaimana sih cara Abang untuk bisa memanajemen waktu dalam rangkaian kesibukan yang dialami oleh Abang tersendiri? Sebenarnya kalau untuk hal pemanajemenan waktu, saya itu lebih ke membedakan bagaimana caranya hal yang penting dengan hal yang genting. Untuk organisasi yang saya pernah ikuti itu sebenarnya banyak ya, apalagi di perkuliahan. Kalau dulu saya di SMA itu saya mengikuti OSIS MPK saja. Nah, di situ saya harus membagi waktu. Bagaimana sih sebenarnya cara membagi hal yang penting, bagaimana caranya membagi hal yang genting. Jadi kalau untuk dua perspektif tersebut, saya lebih memilih hal yang genting terlebih dahulu. Memang kedua hal tersebut memang penting, tetapi saya lebih melihat bagaimana sih sebenarnya yang genting. Misalnya, kalau kita memiliki dua tugas, akan tetapi dua tugas itu memang kita anggap penting. Misalnya kalau di tugas pertama itu deadline-nya jam 23.59, sedangkan di tugas yang kedua itu memiliki deadline besok harinya, tetapi jam 23.59. Otomatis saya lebih ke hal yang genting terlebih dahulu kan. Jadi saya melihat bagaimana sih kalau hal yang genting itu kita laksanakan terlebih dahulu, kita kerjakan terlebih dahulu, setelah itu barulah kita mengerjakan hal yang penting. Seperti itu kalau untuk dalam hal manajemen waktunya. Abang ini kan sering sekali memenangkan banyak sekali lomba-lomba, baik yang itu nasional atau yang regional. Nah, gimana sih suka duka Abang selama mengikuti perlombaan tersebut? Ya, sebenarnya banyak sekali sebenarnya lomba-lomba yang pernah saya ikuti, dimulai dari saya SMA juga sampai saya kuliah di semester 5 ini. Akan tetapi kita harus memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya kita mengikuti kompetisi itu tidak harus melihat dari menangnya saja. Akan tetapi saya dulu juga pernah berjuang, saya juga pernah sering kalah di dalam suatu berbagai kompetisi. Seperti lomba olimpiade juga saya pernah kalah, di lomba debat saya juga pernah kalah, apalagi di lomba kepenulisan. Jangan sampai kalian kalau sudah kalah sekali, itu kalian tidak mau ikut lomba lagi, atau kalian itu trauma dalam mengikuti lomba. Jangan sampai seperti itu kawan-kawan. Dikarenakan orang yang sukses atau orang yang banyak sekali mengikuti lomba dan menang, itu adalah orang yang sering kali kalah mengikuti kompetisi, dan dia mengevaluasi dirinya sendiri dalam perlombaan. Oleh karena itulah kawan-kawan, di sini saya mendorong kawan-kawan untuk lebih banyak mengikuti lomba. Jika kalian memang pernah kalah dalam suatu perlombaan, kalian jangan sampai mundur. Jangan sampai kalian tidak mengikuti lomba yang lain. Dikarenakan satu kali saja kawan-kawan mengikuti lomba, pasti kalian juga harus banyak mengikuti lomba yang lain.
Kalau untuk first impression saya dulu mengikuti lomba itu memang saya sering kalah. Akan tetapi pada saat saya pertama kali memenangkan suatu kompetisi itu adalah di lomba Olimpiade Kimia dulu. Saya itu sangat bahagia. Ternyata begini loh rasanya memenangkan suatu kompetisi. Ternyata gini loh sebenarnya kalau kita itu memenangkan suatu perlombaan. Itu tidak hanya kita memenangkan dari hasil kita sendiri, akan tetapi kita juga dapat membahagiakan orang tua kita. Jadi tidak hanya kita lebih ke membahagiakan diri sendiri, tetapi kita juga dapat membahagiakan orang tua kita. Oleh karena itulah teman-teman, jika memang kalian mengikuti suatu perlombaan, maka ikutilah lomba yang lain. Pasti kalau kalian sudah pernah memenangkan suatu perlombaan, kalian pasti di sini juga akan kecanduan mengikuti lomba-lomba yang lain. Jangan sampai kalian kecewa kalau kalian itu tidak memenangkan satu perlombaan, dan ikutlah lomba-lomba yang ada. Jika kalian juara, pasti kalian akan kecanduan ingin mengikuti lomba-lomba yang lain. Kalau saya anak ekonomi, nggak mungkin dong saya dipercayai. Sekali dari mahasiswa itu yang kurang membaca panduan sehingga banyak yang tidak lolos di proposal PKM. Memotivasi dirinya. Saya lebih sering gagalnya dulu teman-teman. Akan tetapi karena saya lebih ke mengevaluasi diri, saya melihat, oh ternyata saya salahnya ini di bagian ini. Ternyata saya salahnya itu adalah di bagian itu. Nah, jadi saya mengevaluasi diri, saya membenarkan, saya lebih banyak bertanya kepada coach-coach yang ada, sehingga saya lebih banyak belajar, sehingga itulah yang membuat saya mendapatkan juara dalam suatu kompetisi. Lalu untuk first impression saya untuk mengikuti perlombaan, ternyata sangat bahagia ya. Ternyata kalau menang itu, ternyata ada apresiasi untuk diri sendiri. Kalau kita itu berjuang, kamu